Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan terkait dengan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan bidang moderasi beragama. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas beberapa contoh soal tentang moderasi beragama. Ada 5 nomor, nomor 1 sampai nomor 5. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas 5 nomor lagi soal contoh-contoh soal yang berhubungan dengan moderasi beragama. Tapi sebelum itu tentu ada hal penting yang perlu teman-teman pahami terkait dengan referensi atau acuan materi kita. Tentu saja 2 buku ini menjadi referensi wajib kalau kita mau belajar tentang moderasi beragama. Dan ini juga sudah di-share oleh pihak Kementerian Agama melalui akun Instagramnya, dan di sana teman-teman bisa langsung mendownloadnya secara gratis. Kalau tidak bisa di-download, teman-teman bisa langsung menggunakan mesin pencari ya. Mencari, melakukan searching, dan saya rasa di sana banyak sekali link yang bisa teman-teman kunjungi untuk bisa mendapatkan buku ini secara gratis. Oke, selanjutnya tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung lanjutkan pembahasan contoh-contoh soal tentang materi moderasi beragama. Kita mulai dengan soal nomor 6, lanjutan dari video yang sebelumnya. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Ketika saya punya pendapat bahwa jihad itu wajib, maka ketika orang lain mengatakan jihad tidak wajib, maka saya ... Nah, kita coba lihat opsinya. A. Mempertahankan dan memerintahkan orang untuk berjihad. B. Mempertahankan dan menyalahkan mereka yang tidak mau berjihad. C. Dialog dengan mereka yang tidak berpahaman sama. D. Mengkaji ulang bersama mereka yang berpahaman sama. Jadi soal nomor 6 ini terkait dengan sikap kita ya dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait dengan jihad. Nah, di sini saya menjawab C ya untuk soal nomor 6. Kenapa? Karena yang perlu teman-teman pahami bahwasanya ciri umat yang moderat itu adalah mengedepankan dialog dan tidak memaksakan kehendak. Nah, setidaknya ada 4 hal yang dijadikan tolak ukur terkait dengan sikap moderasi ini. Ini sumbernya dari Kementerian Agama langsung. Pertama, sikap terbuka, kemudian sikap berpikir rasional, kemudian 3 rendah hati, dan keempat itu membawa manfaat. Nah, sikap terbuka di sini ya itu tadi, bagaimana kita terbuka dengan segala macam perbedaan dan kita selalu mengedepankan dialog untuk menyamakan persepsi terkait dengan perbedaan tadi. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 7. Yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali. Ya, perhatikan baik-baik soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah yang bukan, berarti yang tidak menggambarkan ya. Karena ada kata kecuali. Kita coba lihat opsinya. A. Komitmen kebangsaan. B. Humanisme. C. Toleransi. Dan D. Anti kekerasan. Untuk soal nomor 7 ini jawabannya ya pasti B ya, humanisme. Jadi humanisme ini bukan satu indikator yang menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama. Karena yang menggambarkan seseorang itu moderat dalam beragama itu ada 4 cirinya ya. Yang pertama orang yang toleran, kemudian orang yang komitmen kebangsaan, kemudian yang ketiga menerima kearifan lokal, dan keempat adalah anti kekerasan ya. Orang yang toleran itu berarti saling menghargai karena dasar kemanusiaan. Menjaga toleransi adalah sama dengan menjaga hati orang lain. Kemudian yang kedua, komitmen kebangsaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu bukan negara agama, juga bukan negara yang sekuler. Ini mengartikan bahwa orang Indonesia harus memiliki rasa komitmen kebangsaan karena hidup dalam keberagaman. Kemudian terkait dengan kearifan lokal yang juga menciptakan rasa toleransi antara tradisi dan budaya. Jadi nomor 7 jawabannya B. Mudah-mudahan kalau ada soal seperti ini teman-teman tidak keliru lagi dalam memberikan jawaban. Oke, lanjut kita lihat soal nomor 8. Moderasi beragama merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan paham radikalisme beragama.
karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radikal atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Pertanyaannya, pengertian dari radikalisme yang tepat yaitu titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati dan determinasi. C. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Dan D. Keyakinan yang terlalu kuat terhadap ajaran, apakah itu ajaran politik, agama, dan sebagainya. Untuk nomor 8 ini jawabannya tentu saja adalah A ya. Jadi kalau kita bicara tentang radikalisme, berarti dia berhubungan dengan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan kekerasan, ekstrim, dan anarkis. Ini adalah wujud dari penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwasanya radikalisme itu adalah pandangan atau tindakan yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan atau melawan hukum. Jadi segala sesuatu yang mencoba untuk melawan hukum, ya, membongkar sistem yang sudah mapan dalam kehidupan bernegara itu adalah cara-cara yang radikal. Nah, sedangkan radikalisme beragama itu diartikan sebagai keyakinan atau praktik beragama yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan dan atau melawan hukum, ya. Jadi nomor 8 ini jawabannya adalah A. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 9. Penguatan relasi agama dan negara ini dilakukan demi untuk menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi warga bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Penguatan ini tentu perlu dijawantahkan dalam berbagai sektor dan terutama dalam area berikut ini, kecuali titik-titik. Perhatikan baik-baik pertanyaannya, ya. Berarti yang bukan merupakan area penguatan relasi beragama. Opsinya A. Agama dan politik, B. Agama dan layanan publik, C. Agama dan hukum, D. Agama dan budaya. Jawabannya adalah D ya, agama dan budaya. Berarti ini area yang bukan merupakan penguatan relasi antara agama dan negara, yaitu area agama, relasi agama dan budaya. Bisa kita perhatikan di sini bahwasanya ada 4 area penguatan relasi beragama dan negara. Pertama itu ada agama dan politik, agama dan layanan publik, agama dan hukum, dan keempat itu agama dan ekspresi publik. Teman-teman bisa membaca ini lebih jelas pada buku Roadmap atau Peta Jalan Moderasi Beragama ya. Di sana dijelaskan panjang lebar seperti apa area penguatan relasi antara agama dan negara. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 10, bahkan soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya. Ketika saya berkeyakinan memiliki pengetahuan bahwa jilbab itu wajib, maka saya akan titik-titik. Opsinya, A. Mengkaji ulang pengetahuan saya atas jilbab ketika ada yang mengatakan jilbab tidak wajib. B. Menyalahkan orang yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. C. Menyalahkan orang yang tidak berjilbab. D. Berdialog dengan mereka yang tidak berjilbab untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Nomor 10 ini jawabannya tentu saja adalah D. Yang perlu diketahui terkait dengan soal-soal seperti ini, misalnya soal yang menanyakan pendapat kita ya terhadap sesuatu, maka opsi yang paling masuk akal itu adalah opsi atau jawaban yang berhubungan atau jawaban yang ada kata-kata dialognya ya. Karena kalau kita bicara tentang moderasi, nah ciri utama umat yang moderat itu adalah mengedepankan dialog, tidak memaksakan kehendak ya. Berarti kalau misalnya soal-soal seperti ini muncul dalam tes ya,
Harapan saya teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan benar. Jadi kalau kita mengingat kata moderat berarti yang dikedepankan adalah dialog. Jadi apapun bentuk soalnya, selama itu terkait dengan cara pandang kita terhadap sesuatu, maka jawabannya selalu bermuara pada proses dialog untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi pembahasan soal-soal terkait yang moderasi beragama. Pada akhirnya, jalan kesuksesan itu memang terjal. Untuk mendakinya kita perlu upaya yang lebih keras untuk bisa meraihnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta. Terima kasih.